Pemirsa, viral bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo di dunia maya terus disorot. Pakar telematika menyebut KPU dan juga pengelola aplikasi Peduli Lindungi menjadi dua pihak yang paling bertanggung jawab atas tersebarnya data NIK Presiden kepada publik. Kebocoran nomor induk kependudukan Presiden Jokowi dalam situs pedulilindungi.id terus jadi sorotan. Temuan ini memicu kekhawatiran soal keamanan data pribadi di situs resmi pemerintah namun bisa diakses oleh publik. Kementerian Kesehatan menyebut hal itu bukanlah kebocoran, melainkan penyalahgunaan data identitas pribadi. Pakar telematika menyebut KPU dan pengelola aplikasi Peduli Lindungi menjadi dua pihak yang paling bertanggung jawab atas tersebarnya data NIK Presiden ke publik. NIK Presiden diketahui sudah terpublikasi lewat situs KPU sejak 2019 lalu dan verifikasi data aplikasi Peduli Lindungi tidak cukup ketat. Dua, KPU sama yang menjalankan aplikasi Peduli Lindungi, sistem Peduli Lindungi. Dua, Karena satu, ada dua cara sebenarnya. Sampai hari ini masih bisa kelihatan nomor NIK Jokowi. Jadi pertama, NIK Jokowi itu pernah dipublish di situs KPU sebagai data informasi Capres 2019 sampai hari Jumat kemarin. Nah, kesalahan dari situs info pemilu KPU yang di 2019 lalu adalah menampilkan NIK Pak Jokowi secara lengkap 16 digit penuh. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah di situs Peduli Lindungi yang memiliki fitur periksa sertifikat, di mana fitur tersebut fungsinya baik sebenarnya, yaitu masyarakat bisa mendownload, bisa mengecek sertifikat vaksin dia melalui situs tanpa melalui aplikasi. Nah, ternyata fitur tersebut kalau kami periksa atau kita analisa, ternyata ada salah penerapan metode verifikasinya, yaitu hanya mereka menggunakan verifikasi 5 data, nama lengkap, tanggal lahir, NIK, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Nah, sedangkan untuk seorang public figure seperti presiden kita, 4 data itu dari 5 data verifikasi yang dibutuhkan, itu pasti bisa diketahui oleh publik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menilai kasus kebocoran data Presiden sebagai isyarat bahwa pemerintah dinilai tidak menghargai data pribadi masyarakat. Sementara perkembangan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi sampai saat ini juga masih belum selesai. Bocornya nomor induk kependudukan Presiden Joko Widodo ke publik seolah mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak cakap dalam melindungi data pribadi. Anggota DPR Komisi 1 dari fraksi PKS menilai belum adanya payung hukum membuat kasus kebocoran data kerap terjadi di mana-mana. Pemerintah dinilai tidak menghargai data pribadi masyarakat yang kini dianggap sebagai komoditas paling berharga saat ini. Payung hukum soal perlindungan data pribadi ini, sampai hari ini kita walaupun punya peraturan perundangan yang tersebar sangat banyak, tetapi belum ada goodwill sekali lagi ya untuk segera menyelesaikan RUU PDP. Nah, goodwill ini tidak nampak sampai hari ini. Saya kira ini yang sangat memprihatinkan bahwa memang tata kelola yang buruk dan belum ada upaya-upaya serius untuk segera memperbaiki. Ini persoalannya. Persoalan data itu kan kata Pak Presiden kan the new oil nih, oil yang baru. Itu artinya apa sih? Artinya data ini barang berharga, kayak emas di masa lalu atau seperti minyak, komoditas paling berharga. Lah kalau komoditas ini dibiarkan berserakan, ya, data yang ada dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian diambil oleh orang, diperjualbelikan. Artinya pemerintah sendiri tidak menghargai harta yang sangat berharga, oil yang baru ini nggak dihargai. Yang kedua, soal privasinya. Sementara itu, anggota DPR Komisi 1 dari fraksi PDIP menyebut perkembangan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi masih belum selesai.
Selain itu, persoalan dana operasional membuat Badan Cyber dan Sandi Negara tidak bisa maksimal melindungi data pribadi masyarakat. RUU PDP, perlindungan data pribadi ini sedang terus digarap. Dan progresnya sudah cukup bagus, tapi memang belum selesai. BSSN sudah berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi juga kan terbentuk anggaran. Ya, anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2022 saja sekitar 3,5 triliun. Kalau bisa menjamin setidaknya optimal memberikan perlindungan. Tapi anggarannya kan cuma disiapkan sekitar 540 miliaran sajalah, sekitar itu. Jadi masih jauh ya. Sudah semestinya RUU Perlindungan Data Pribadi mulai dijadikan sebagai prioritas di DPR agar kasus bocornya data NIK orang nomor 1 di Indonesia tak terulang kembali. Bisa dibayangkan jika data sensitif milik presiden saja bisa bocor ke publik, bagaimana dengan nasib data masyarakat biasa? Tim TV One mengabarkan.